Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Minggu Paskah yang keempat merupakan Minggu Panggilan Sedunia. Jadi sejak tahun 1963, gereja yang waktu itu ditetapkan oleh Paulus ke-6 menetapkan bahwa setiap Minggu Paskah keempat dijadikan sebagai Minggu Panggilan Sedunia. Minggu ini juga dikenal dengan Minggu Gembala yang Baik, The Good Shepherd Sunday. Mengapa Paulus ke-6 ini melihat bahwa perlu adanya Minggu Panggilan? Karena pada saat itu dan juga tetap terjadi hingga hari ini, Paulus melihat semakin berkurangnya panggilan, terutama di negara Eropa. Makin sedikit anak muda yang masuk menjadi biarawan dan biarawati. Dan sayangnya fenomena ini masih terjadi hingga hari ini. Itulah sebabnya Paus Fransiskus juga mengeluarkan suratnya kemarin untuk mengajak semua umat beriman untuk mendoakan supaya semakin banyak panggilan yang mau menjadi biarawan dan biarawati. Tentu sekarang pertanyaannya, beranikah Bapak Ibu ini berdoa supaya anaknya jadi romo dan jadi suster? Berani enggak? Mau enggak berdoa untuk anaknya supaya anaknya jadi romo atau jadi suster? Kok diem? Ya biasanya gitu ya. Kita berdoa supaya banyak panggilan, Tuhan supaya semoga gereja banyak panggilan, banyak terpanggil, tapi jangan anak saya, anak tetangga saya aja ya, anak orang lain. Iya, tapi saya yakin di sini nggak ada. Itu mama saya dulu ya. Mama saya itu dulu suka ngeluh, duh susah ya cari romo. Kenapa yang mau jadi romo tuh sedikit? Pas giliran saya mau jadi romo, oh jangan katanya. Jangan jadi romo. Loh ya apa katanya jadi cari romo susah. Ya tapi sekarang sudah pasrah, sudah terlanjur ditabiskan soalnya ya. Itu dulu ya. Sekarang adik-adik gimana? Mau jadi romo, jadi suster? Yang kur, bagaimana? Ada yang mau jadi romo, jadi suster? Angkat tangan. Di situ ada frater tuh, nanti dilihat. Enggak ada ya? Waduh, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng ya. Hari ini juga hari Kartini ya. Hari Kartini juga mengingatkan kita tentang panggilan seorang wanita. Mengapa Kartini ini perlu dikenang dan menjadi pahlawan? Karena ia berani menanggapi panggilannya menjadi seorang wanita. Walaupun pada saat itu panggilan ini terkesan melawan kodrat, tapi R.A. Kartini berani. Ini juga merupakan tantangan bagi kita semua. Beranikah kita ini melawan kodrat kita supaya banyak panggilan, banyak benih-benih panggilan bagi gereja kita. Ya, itu panggilan.
Sebenarnya semua panggilan itu baik, maupun menikah, menjadi imam, menjadi suster, maupun single sekalipun, semuanya baik asal dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu pertanyaannya sekarang itu apa ukuran baik itu, ya. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik." Apa ukuran baik itu? Kadang ukuran baik itu kita anggap sebagai sesuatu yang subjektif dan relatif. Baik bagi saya belum tentu baik bagi Anda. Baik bagi Anda belum tentu baik bagi orang lain. Kalau gitu apa yang menjadi ukuran baik atau kebaikan itu? Kebaikan atau baik itu sebenarnya tidak relatif. Yang namanya baik atau kebaikan itu nilainya sifatnya mutlak, ya. Yang namanya baik dimanapun pasti baik, kebaikan dimana-mana sama. Karena kebaikan itu sifatnya utuh dan universal. Yang membuat itu terkesan seperti subjektif atau relatif karena pola pikir kita, sudut pandang kita, bagaimana cara kita berpikir, dan tujuan untuk mencapai kebaikan itu sendiri. Contohnya, ada sebuah ilustrasi, jadi ada sebuah kapal berlayar, ketika sudah tiba di tengah lautan, ternyata kapal ini mulai tenggelam, karena kapal ini ternyata hanya bisa dihuni atau ditempati oleh 4 orang, padahal penghuninya ada 5. Apa yang akan dilakukan? Mungkin bagi Bapak Ibu yang di sebelah sini akan bilang, karena ada 5 dan hanya cukup untuk 4 orang, maka 1 orang harus dikurbankan, harus keluar turun dari kapal. Tapi saya yakin sebelah sini juga ada yang berpendapat semuanya akan turun dari kapal, kelima-limanya akan turun dari kapal. Mana yang menurut Bapak Ibu lebih baik? 1 turun dari kapal atau semuanya turun dari kapal? Ya, bagi kita yang memilih 1 orang saja yang turun dari kapal, melihat bahwa lebih baik 1 orang dikurbankan supaya 4 orang selamat. Karena mungkin yang 1 orang ini lebih pintar berenang daripada 4 orang yang lain. Sedangkan yang sebelah sini yang bilang semuanya harus turun karena mereka ini menghargai nilai kebersamaan, saling setia kawan. Jadi kalau 1 turun, semua turun. Jadi mana yang baik? Nilai pengorbanan atau nilai setia kawan? Semuanya sama-sama baik. Jadi intinya baik itu tergantung bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita menanggapinya. Sama juga dengan panggilan, ada yang bilang mengapa harus jadi romo? Toh untuk melayani Tuhan tetap bisa menikah, menikah pun tetap bisa melayani. Dan ada juga yang berpikir saya mau jadi romo, jadi suster supaya bisa melayani. Saya tidak mau berkeluarga. Mana yang lebih baik? Sekali lagi semuanya baik, tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana melihat itu sesuai dengan hati nurani kita, mana yang lebih baik. Jadi sekali lagi semoga minggu panggilan ini semakin membuat kita sadar akan panggilan kita masing-masing. Tadi dalam bacaan Injil kita kembali diingatkan tentang gembala yang baik. Yesus memberikan standar gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentu juga ada yang berpikir bahwa mengapa Yesus ini harus berkorban mati di kayu salib? Mengapa tidak ada cara yang lain lagi? Mengapa tidak dengan cara yang tidak dengan kekerasan? Tentu ini semua karena Tuhan punya pikiran dan jalannya sendiri. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Apa yang manusia anggap baik terkadang tidak baik bagi Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar seperti Tuhan yang melihat kebaikan secara utuh, yaitu Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merenungkan sengsara Yesus, baik dalam Minggu Palma maupun dalam Jumat Agung, kita ini berpikir bahwa para orang-orang Yahudi, imam kepala atau orang Farisi ini yang sudah menangkap dan membunuh Yesus. Ya, memang mereka yang menyebabkan, tapi jika semuanya itu terjadi, semua karena kehendak Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap, disalib, dan wafat. Jika Tuhan tidak berkehendak,
maka semuanya itu tidak terjadi. Jadi apa artinya Bapak Ibu semuanya ini minggu panggilan bagi kita sekalian? Yang pertama tadi kita diundang untuk menanggapi panggilan kita masing-masing dan semua panggilan itu baik. Dan yang kedua, kebaikan itu selalu menang melawan kejahatan. Yesus yang bangkit merupakan bukti bahwa Yesus ini mampu menang melawan kejahatan. Kejahatan tidak pernah bisa berkuasa atas kebaikan. Jadi kalau kita mau bertanya apa tolak ukur kebaikan? Yang pertama, kebaikan itu selalu menang atas kejahatan. Tidak ada kejahatan di dalam kebaikan. Jadi kalau kita mau hidup baik, kita tidak boleh berbuat jahat. Kita harus sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan. Dan mengapa? Karena seperti dalam bacaan kedua, Yohanes bersabda bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh memanggil Bapa kita di surga sebagai sebutan Bapa, sudahkah kita sebagai anaknya melaksanakan kehendak Tuhan? Semoga sekali lagi minggu panggilan ini mengajak kita untuk semakin mendengarkan panggilan Tuhan, apa yang terbaik bagi hidup kita, dan semoga semuanya itu menghantarkan kita kepada kekudusan. Karena Tuhan memanggil kita supaya kita hidup baik, hidup kudus, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.